Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zulfikar Ali Abdullah dan juga teman-teman saya Danasti Keisha, Elia Putri, Jefiska Zahra dan juga Raden Kinanti. Kami berlima dari kelompok 9 Biomed akan menjelaskan mengenai mini literatur review yang berjudul Morfologi, Habitat, dan Patogenesis Parasit serta relevansinya terhadap kesehatan masyarakat modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan di mana dapat kita lihat bahwasanya meskipun teknologi medis terus berkembang, parasit masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat, khususnya di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Nah, beragamnya bentuk, habitat, dan mekanisme patogenesis parasit membuat mereka mampu bertahan dan terus menyebabkan penyakit. Nah, saat ini perubahan iklim, meningkatnya mobilitas manusia, dan fenomena zoonosis baru turut memperbesar resiko infeksi parasit. Nah, karena itu memahami morfologi, habitat, dan patogenesis parasit sangat penting agar kita dapat mengembangkan strategi pencegahan, diagnosis, dan pengendalian yang lebih efektif. Nah, mini literatur review ini bertujuan untuk memberikan gambaran ringkas tetapi komprehensif tentang karakteristik biologis parasit serta relevansinya bagi tantangan kesehatan masyarakat modern. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana proses penentuan kata kunci dilakukan secara sistematis. Nah, langkah awalnya yaitu mengidentifikasi konsep inti dari topik penelitian, yaitu morfologi parasit, habitat, patogenesis, dan kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Nah, dari konsep tersebut kita menentukan kata kunci dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu menerjemahkannya ke bahasa Inggris untuk digunakan pada database internasional seperti Scopus, ScienceDirect, dan PubMed. Setelah itu, kata kunci dikembangkan menjadi sinonim dan istilah baku seperti mass terms agar pencarian semakin luas dan tidak melewatkan publikasi yang relevan. Nah, seluruh istilah ini kemudian disusun menggunakan Boolean operators seperti and, or, dan not, sehingga proses pencarian literatur menjadi lebih terarah, spesifik, dan efisien. Nah, pendekatan ini memastikan bahwasanya artikel yang didapatkan benar-benar relevan dengan topik penelitian. Nah, sedangkan strategi penelusuran literatur yang digunakan dalam penelitian ini, prosesnya dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan beberapa database utama seperti PubMed, ScienceDirect, dan Scopus. Nah, tahapannya yang pertama yaitu menentukan kata kunci yang sesuai dengan topik seperti parasit, morfologi, habitat, dan patogenesis. Nah, kata kunci tersebut kemudian dikembangkan menggunakan sinonim dan istilah ilmiah lain. Kemudian dirangkai memakai Boolean operator seperti and, or, atau not agar hasil pencarian lebih terarah dan relevan. Nah, setelah mendapatkan artikel tersebut, dilakukan proses penyaringan berdasarkan kriteria inklusi, misalnya publikasi dalam 5 tahun terakhir dan jenis artikel yang berupa penelitian asli ataupun review. Nah, tahap seleksi dilakukan mulai dari peninjauan judul, abstrak, hingga pembacaan full text untuk memastikan kualitas metodologisnya dan kesesuaian konten dengan topik kajian. Nah, dengan cara ini, literatur yang dipilih benar-benar mutakhir, valid, dan relevan sebagai dasar penyusunan mini literatur review ini. Selanjutnya, ada jenis literatur yang dibaca. Literatur yang digunakan terdiri dari 10 artikel dari jurnal ilmiah internasional bereputasi, mencakup penelitian primer, sekunder, eksperimen laboratorium, studi epidemiologi, serta beberapa review. Seluruh sumber memiliki cakupan global, termasuk studi pada wilayah endemik dan analisis data internasional. Literatur tersebut relevan karena membahas patogenesis, respon imun, dan faktor biologis penyakit parasit, sehingga mendukung tujuan kajian dalam memahami mekanisme biomedis melalui pendekatan empiris dan sintesis ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problem statement atau permasalahan dari mini literatur review yang kami buat, yaitu permasalahan kami adalah saat ini parasit masih menjadi tantangan kesehatan global karena kita masih belum memahami secara utuh mengenai aspek biologis dari parasit. Kita masih belum mengetahui bagaimana parasit bisa merusak sel, merusak DNA, dan juga merusak sistem kekebalan tubuh. Padahal hal ini itu sangat menentukan prognosis pasien dan juga keberhasilan program kesehatan. Mungkin jika yang bertanya, apa itu prognosis pasien? Prognosis pasien adalah
nasib kelanjutan atau keberlanjutan dari atau efek keberlanjutan setelah parasit menginfeksi tubuh pasien seperti itu. Dan juga dari sisi penyebaran, mobilitas penduduk serta faktor lingkungan itu juga sangat memperburuk masalah ini. Ini memicu infeksi ganda dan juga penyakit zoonotik pada manusia. Salah satu yang mengejutkan adalah data menunjukkan bahwasannya kasus ini tuh naik bahkan di negara-negara maju, yang artinya strategi pengendalian penyakit akibat parasit ini harus dirubah atau harus lebih adaptif menyesuaikan realitas saat ini. Solusinya kita bisa menggabungkan semua informasi baik dari ciri parasit, data penyebaran, dan juga temuan molekuler yang akurat. Integrasi ini penting untuk merumuskan One Health agar kita bisa benar-benar memerangi penyakit akibat parasit ini dan juga resistensi obat. Berikutnya, saya akan membahas mengenai konsep dan informasi yang didapatkan dari literatur, di mana berdasarkan dari 10 artikel yang sudah kami bahas dan juga kami rekapitulasi, menunjukkan bahwa literatur parasitologi menyoroti hubungan antara patogenitas parasit, respon imun inang, dan juga pola penyebaran penyakit. Infeksi parasit ini terbukti mengganggu regulasi imun dan jalur pensinyalan sel, meningkatkan apoptosis, serta memicu kerusakan DNA akibat stres oksidatif, sebagaimana ditunjukkan pada studi Schistosoma mansoni dan juga Toxoplasma gondii. Secara epidemiologis, parasit memiliki persebaran luas yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga mobilitas manusia, dengan trematoda zoonotik, Schistosomiasis, dan juga berbagai nematoda tetap endemis di wilayah tropis. Beban penyakit dan koinfeksi yang tinggi menegaskan kompleksitas dari masalah kesehatan masyarakat yang ditimbulkan. Penelitian mengenai karakteristik biologis dan juga teknik kultur parasit seperti Adenophorrea, Trypanosoma cruzi, dan juga Anisakis pegrevi menekankan pentingnya pemahaman struktur, patogenesis, dan juga regulasi genetik. Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa integrasi dari aspek biologi parasit, imunologi, dan juga epidemiologi menjadi dasar utama dalam pengembangan strategi penelitian penyakit yang lebih efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari penulisan mini literatur review kami. Saya akan mention pertama yaitu mengenai NTDs atau Neglected Tropical Disease, yang artinya adalah penyakit tropis yang terabaikan. Jadi penyakit yang disebabkan oleh mikroba-mikroba di wilayah tropis ini yang amat sangat sering terabaikan seperti itu. Di sini seperti kita ambil contoh yaitu cacing dan juga protozoa yang sudah menjadi masalah global. Walaupun sudah banyak diobati, namun masih juga terdapat banyak pertanyaan yang belum terjawab. Melalui hal ini kita perlu tahu persis bagaimana parasit bisa merusak tubuh di tingkat sel dan menghubungkan dengan situasi epidemiologi penyakit secara global. Oleh karena permasalahan NTDs ini, program kesehatan memiliki 3 ancaman. Yang pertama yaitu adanya penyakit ganda seperti koinfeksi, misalnya parasit dan juga TBC. Selanjutnya yang kedua yaitu globalisasi membuat persebaran penyakit ini semakin cepat hingga penyakit menjalar kemana-mana. Yang ketiga adalah ancaman resistensi obat, di mana saat ini kita temui bahwasanya banyak sekali pengguna manusia yang menggunakan berbagai macam obat. Oleh karenanya, melalui mini literatur review ini kami menganalisis berbagai studi global untuk kita bisa membuat strategi One Health untuk benar-benar kita bisa memerangi NTDs. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode dari 10 artikel cukup beragam. Ada yang berupa percobaan di lab, studi lapangan atau observasi, dan juga review atau tinjauan pustaka. Percobaan di lab memakai kultur sel, kultur parasit, dan juga hewan uji. Lalu dianalisis menggunakan alat seperti ELISA, PCR, dan tes antibodi untuk melihat perkembangan parasit dan respons imun. Studi observasi memakai data kesehatan dari berbagai negara, termasuk data Global Burden of Disease, lalu diolah dengan analisis statistik. Artikel review menggunakan langkah prisma, yaitu mencari, memilih, dan menilai artikel yang sesuai topik. Semua artikel didapat lewat pencarian di database ilmiah seperti PubMed, Scopus, Science Direct, dan Google Scholar dengan kata kunci tentang parasit,
patogenesis, dan juga sistem imun. Artikel yang paling relevan dipilih, dirangkum, dan disusun hingga menjadi naskah yang runtut dan mudah dipahami. Berikutnya yaitu penyajian dan interpretasi data, di mana berdasarkan dari 10 data-data dari literatur yang telah kami olah dan juga telah kami analisis, para penulis dalam 10 artikel tersebut menyajikan data melalui tabel, grafik, citra mikroskopis, dan analisis statistik yang terstruktur. Pada studi eksperimental, perubahan kadar antibodi, apoptosis, dan juga ekspresi protein ditampilkan melalui grafik dan visualisasi histologi, lalu diinterpretasikan berdasarkan mekanisme imunologi dan jalur pensinyalan sel. Sedangkan artikel epidemiologis menggunakan tabel prevalensi, peta sebaran, dan tren waktu untuk menggambarkan distribusi parasit serta faktor lingkungan dan juga sosial yang mempengaruhinya. Sementara itu, kajian biologis dan genetik memanfaatkan ilustrasi morfologi, diagram siklus hidup, dan tabel ringkasan untuk menjelaskan struktur, regulasi gen, dan juga efektivitas kultur parasit. Secara keseluruhan, data disajikan secara visual dan juga kuantitatif, kemudian diinterpretasikan untuk memperjelas hubungan antara patogenesis, penyebaran penyakit, dan juga relevansi klinisnya. Oke, selanjutnya ada inkonsistensi atau argumen yang bertentangan. Dari 10 artikel yang telah kami review, kami menemukan beberapa inkonsistensi atau argumen yang bertentangan. Pertama, terkait efek parasit terhadap kematian sel inang, pada studi Su dan rekannya pada tahun 2024 menemukan bahwa Toxoplasma gondii justru memicu kematian sel melalui jalur hipo. Namun, temuan ini bertentangan dengan banyak penelitian lain yang menyatakan kalau parasit ini mencegah kematian sel agar bisa bertahan hidup di dalam sel inang. Ini menunjukkan bahwa efeknya sangat bergantung pada konteks seperti jenis sel inang dan fase infeksi. Yang kedua, kami menemukan inkonsistensi dalam data prevalensi Trematodazonis. Pada studi Hu dan rekannya pada tahun 2024 melaporkan bahwa angka kejadian infeksi cacing ini sangat bervariasi antar negara. Bukan karena perbedaan sebenarnya, tetapi karena perbedaan metode diagnosis dan sistem pelaporan di tiap negara. Yang ketiga, ada temuan yang cukup mengejutkan dari studi Chang di Kamerun pada tahun 2025. Mereka menemukan bahwa pasien TB dengan HIV positif justru memiliki resiko malaria yang lebih rendah. Ini bertentangan dengan ekspektasi bahwa sistem imun yang lemah seharusnya meningkatkan resiko infeksi. Yang keempat, pada studi Zhang dan Min pada tahun 2024 tentang schistosomiasis menemukan paradoks menarik. Angka kematian akibat penyakit ini memang menurun secara global, namun tingkat kecacatan atau disabilitas juga tetap tinggi. Artinya, pengobatan berhasil menyelamatkan nyawa tetapi belum efektif mengatasi komplikasi jangka panjang dari infeksi parasit ini. Nah, dari inkonsistensi dan keterbatasan yang kami identifikasi tadi, ada beberapa arah penelitian yang perlu dilakukan ke depannya. Yang pertama, perlu diidentifikasi secara spesifik molekul atau faktor virulensi dari Toxoplasma gondii yang memicu aktivasi protein MST2. Ini penting untuk pengembangan obat yang lebih tepat sasaran, mengingat studi dari Su pada tahun 2024 belum mengidentifikasi mekanisme upstreamnya. Yang kedua, diperlukan studi longitudinal atau jangka panjang dengan sampel yang lebih besar untuk memvalidasi dampak infeksi Schistosoma mansoni terhadap efektivitas vaksin pada manusia. Studi Musaikwa pada tahun 2022 hanya melibatkan 8 anak, jadi perlu sampel lebih representatif dengan kontrol faktor seperti status gizi dan genetik. Yang ketiga, masih ada beberapa parasit yang siklus hidupnya belum jelas, seperti Haemonchus perplexum. Penelitian Intras pada tahun 2024 mengidentifikasi gap ini, sehingga penelitian eksperimental diperlukan untuk melengkapi pemahaman kita tentang bagaimana parasit ini berkembang dan ditularkan. Yang keempat, meskipun studi in vitro Su pada tahun 2024 menunjukkan penghambatan MST2 bisa melindungi sel dari infeksi, ini belum diuji pada hewan. Jadi, perlu ada validasi in vivo untuk menilai apakah strategi ini bisa dikembangkan menjadi terapi. Yang kelima, perlu ada penelitian epidemiologi berbasis molekuler untuk memetakan distribusi global parasit kelas Adenoporea. Studi Intrach pada tahun 2024 menunjukkan data saat ini masih sangat terbatas terutama di Afrika Barat, Amerika Selatan, dan Oseania. Dan terakhir, perlu dilakukan studi prospektif untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara kerusakan DNA akibat infeksi parasit dengan risiko kanker jangka panjang. Studi Rajkovic pada tahun 2025 yang berupa literatur review menunjukkan butuh penelitian eksperimental untuk konfirmasi. Jadi masih banyak gap pengetahuan yang perlu dijawab untuk meningkatkan strategi pencegahan dan pengobatan infeksi parasit di masa depan.
Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 9 Biomedik, mengenai mini literatur review kami yang berjudul Morfologi, Habitat dan Patogenesis Parasit, serta relevansinya terhadap kesehatan masyarakat modern. Mungkin jika dari teman-teman atau Bapak Ibu dosen ingin menambahkan ataupun mengkoreksi dari penjelasan dan materi kami sangat persilakan, karena kami juga mohon maaf mungkin jika terdapat kesalahan dalam materi dan juga penyampaian kami dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.